menjadi tersangka atas 2 kasus hukum, pengusaha dan selebgram Medina Zain akhirnya masuk buik. Medina yang mengaku mengidap bipolar dan baru keluar dari rumah sakit jiwa, dinyatakan secara psikis cukup sehat untuk menjalani kerasnya hidup di balik penjara. Lukman Azhari yang dituding selingkuh dan memoroti harta Medina mendadak tampil bak suami setia. Apakah drama kisruh rumah tangga dan bipolar akut hanya akal-akalan Medina dan kuasa hukumnya untuk menghindar dari jeruji penjara? Apa saja fakta mengejutkan yang baru sekarang diungkap oleh Maci Ahmad, mantan kuasa hukum Medina? Mengaku trauma dengan ancaman Medina hingga lapor polisi. Mengapa sekarang Uci Flodea ingin menemui Medina di penjara? Benarkah Uci pecah kongsi dengan Marisha Icha, musuh besar Medina? Dijerat pasal berlapis, Medina diprediksi bakal diganjar hukuman berat. Dan siapkah Lukman Azhari menjadi ayah sekaligus ibu bagi anaknya? Bersama saya, Maria Andromeda, sekali lagi kita akan mengupas sejumlah fakta baru di balik penahanan Medina Zain. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Gara-gara kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan selebgram Marisha Icha, pengusaha Medina Zain harus kembali merasakan dinginnya lantai penjara. Medina dijemput paksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu karena sudah 2 kali mangkir panggilan pihak kepolisian terkait statusnya sebagai tersangka. Pada panggilan pertama, Medina beralasan tengah menjalani pengobatan di RSJ Bandung lantaran mengidap bipolar akut. Sedangkan pada panggilan kedua saat dirinya sudah keluar dari RSJ, Medina mangkir tanpa memberi alasan apapun. Walhasil, drama penjemputan paksa di kediamannya di Bandung menjadi salah satu episode kelam dalam hidup Medina. Sebenarnya sih bukan mangkir ya, cuma memang waktu itu kan memang kondisinya juga dia baru keluar ya. Mungkin dari pihak mediumnya juga masih belum mau untuk mengikutin ya. Pasti keluarga terpukul ya, karena mereka tidak menyangka setelah Medina keluar dari rumah sakit, ternyata dia langsung dijemput oleh pihak kepolisian. Ya ibu terpukul dan kaget aja karena dia masih punya anak balita yang masih kecil, yang satu mau 3 tahun, yang satu anak sekolah yang masih memerlukan perhatian. Jujur sih sebagai teman lama, sahabatnya prihatin banget. Nggak nyangka juga gitu dapat berita kalau ini beneran jalan kasusnya dan dia ditangkap secara paksa kan. Tapi aku sih jujur sebagai teman sangat-sangat prihatin dan semoga dia bisa berubah nanti ke depan kehidupannya, sifatnya, sikapnya tidak lebih barbar gitu, tidak arogan untuk kayak berantem sama orang, jangan deh. Sebenarnya kalau dari keluarga ini tahu, namun tetap ya namanya keluarga pasti mendoakan dan memberikan kan nggak bisa berkomunikasi dengan Medi ya, titip salam, memberikan support melalui saya. Mostly sih nggak kaget jujur ya, karena sebenarnya cepat atau lambat yang namanya kasus sudah booming ya, dan yang jelas ini bukan 1-2 orang, ini udah banyak ya. Memang harusnya ditegakkanlah hukum di Indonesia itu dengan baik dan benar gitu. Di bulan ini tuh dia udah P21 kan sama aku. Nah, agak aneh sih, orang kan kalau bermasalah dengan hukum udah tinggal pengadilan yang menentukan sudah sampai di titik itu tersangka P21, pengadilan harusnya kan sudah orang udah takut gitu, tapi kok dengan gampangnya dia mempunyai masalah-masalah baru. Penjemputan paksa Medina tentu saja menjadi hal yang digadang-gadang oleh seterunya seperti Marisha Icha, Uci Flodea, Uya Kuya, Dennis Karyesta, sampai dokter kecantikan Yeni Hudaya. Hanya saja, drama penjemputan paksa yang menghebohkan itu sempat membuat dokter Yeni salvo lantaran wajah Medina begitu glowing
seolah habis menjalani treatment kecantikan. Glowing, kan saya bilang kemarin. Nah, kita lihat aja kalau misalnya memang orang yang normal pasti bisa menjaga kulitnya dengan sehat. Ya, itu mungkin salah satu jawabannya. Kalau saya cuma bisa komen glowing sebagai dokter, ya kulitnya sehat gitu ya. I think ya aku kayak speechless. Menurut aku glowing sekali, shiny, shimmering, splendid gitu sih. Dulu wajah glowing Medina diimbangi oleh outfit yang serba keren. Sekarang ia harus mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Medina yang nyaris selalu tampil percaya diri, bahkan saat terdesak oleh musuh-musuhnya, saat digelandang lebih banyak menunduk, seolah tak sanggup menanggung malu. Namun saat menjalani session foto untuk keperluan administratif tahanan, mata Medina melotot tajam, seolah menantang seterunya. Apakah sikap yang kontradiktif itu sebagai pertanda bipolar Medina mendadak kambuh? Bipolar itu masuk ke dalam gangguan ya di dalam psikologisnya, dan memang biasanya diawali dengan mood swing. Jadi orang yang punya mood swing yang kadang-kadang ekstrim gitu ya moodnya, dari sedih sekali atau senang sekali begitu. Nah, cuman kalau sudah masuk ke dalam kategori bipolar, berarti sudah ada episode itu sesuatu yang berulang, sesuatu yang punya episode. Kadang-kadang ada yang setahun sekali, bahkan ada yang dalam seminggu pun bisa mengalami 2 kali. Penderita bipolar atau pengidap bipolar itu disarankan memang melakukan ada 2 hal, yaitu medikasi dan psikoterapi. Medikasi dilakukan yaitu pengobatan under pengawasan psikiater, sementara psikoterapi dilakukan oleh psikolog untuk merubah pola pikirnya, kemudian bagaimana mereka bisa mengendalikan dirinya, dan termasuk juga pencapaian insight supaya mereka tetap memiliki rasa percaya diri. Dan ibunya sempat telepon saya sambil nangis karena Medin itu kan setelah keluar itu kan dia masih tetap harus makan obat, lalu setelah itu kan dia juga harus disuntik setiap bulan. Ya, bagi ibu, pada neng-neng, bamba, mohon maaf kesalahan anak ibu yang sudah ditebusnya sekarang, sudah dilaluinya. Mohon maaf atas kekilafannya, kesengajaannya, kecerobohannya, ketidaksopanannya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya ibu juga dari pihak keluarga mohon maaf. Ibunya minta nomor telepon saya, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak bisa lihat orang nangis. Nanti aja. Dan itu kalau dari keluarga Mbak Medi ya, tapi kalau untuk suaminya sering telepon saya. Oh, suaminya sering telepon? Sering. Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai, tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Lalu saya merasa saya sudah katakan kepada suaminya bahwa saya dengan suaminya dan keluarga suaminya, saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Masalah saya cuman dengan saudari Medina. Jadi mohon untuk saudaranya tidak ikut-ikut dalam kasus ini. Saya minta maaf. Terlepas dari analisa psikolog berdasarkan kecenderungan pasien bipolar, yang pasti tim penyidik menilai Medina cukup sehat dalam menjawab pertanyaan. Psikisnya pun tak terlihat mengalami perubahan ekstrim yang berpengaruh pada daya tahan tubuhnya. Dan satu hal yang nyaris 100% diyakini oleh para pakar kejiwaan, pengidap bipolar tidak melakukan penipuan secara sistematis dan mempunyai kemampuan luar biasa untuk menciptakan drama penipuan berkedok jual beli barang mewah seperti yang dilakukan Medina. Kalau aku sih sebagai dokter, I think bipolar tidak pernah mengarah ke sana ya. Maksudnya ini aku ngomong sebagai dokter ya, dengan basic ilmu kedokteran. Bipolar tidak pernah menipu ya. Jadi apapun yang dilakukan dia di rumah sakit atau apa, ya mungkin itu harus di cross check ulang. Karena kan sampai sekarang tidak ada surat keterangan dokter, bahkan nama dokter yang merawatnya dia. Oh, nanti bisa dimintain keterangan dari dokter ahlinya ya, karena tidak mungkinlah seorang yang mempunyai penyakit itu berbohong gitu loh. Ibu sebagai ibu kandungnya yang tidak ikut 24 jam dalam
kehidupannya, berusaha membagi waktu untuk memperhatikan di saat dia dirawat dan di saat dia pasca pengobatan. Sampai sekarang masih minum obat. Sampai sekarang masih minum obat? Iya, masih ada yang diminum pagi dan sore, ada yang 3 kali. Kemarin sempat mengeluh, sebelum diambil sama petugas, sempat mengeluh. Dalam 2 minggu berat badannya naik 8 kilo. Akhirnya diganti dengan suntikan. Nah, pas suntikan pertama setelah itu perlu diambil. Ibu juga berpikir bagaimana kelanjutannya nanti. Apa dia minum obat disiplin atau enggak, gimana kontrolnya. Ya, jika ditarik benang merah kasus Medina, semuanya berawal dari penipuan tas branded yang dilakukan Medina terhadap sejumlah artis dan selebgram. Marisha Icha memang tak pernah menjadi korban penipuan Medina. Tapi karena teman-temannya banyak yang dirugikan oleh istri Lukman Azhari itu, Icha pun menyentil Medina di akun Instagramnya agar mengembalikan uang sejumlah teman-temannya. Bukannya menunjukkan itikat baik, Medina malah menebar fitnah di media sosial. Kalimatnya terkesan menggiring opini publik bahwa Icha mencari uang dan bisa terkenal dengan jalan yang tidak halal. Selain menuding Icha terlibat prostitusi, Medina juga menyebut Icha sebagai makelar sekaligus mediator kasus di sejumlah stasiun-stasiun televisi. Bak ungkapan siapa menebar angin akan menuai badai. Medina harus memanen badai yang memutarbalikkan hidupnya. Seorang sahabat lama Medina pun menuturkan profesionalitas Medina sebagai pengusaha wanita tersukses 2018 yang mampu menggapai menara kesuksesan dalam 5 tahun seolah hancur dalam sekejap. Dia tuh terkenalnya di Bandung image-nya positif, entrepreneur woman, pinter juga, jago berbisnis. Jadi kalau misalnya dikenal dengan sering berantem, kayaknya sayang aja gitu menjatuhkan image dia yang udah 10 tahun dia rintis sebagai pengusaha, akhirnya jatuh begitu aja gitu, kasihan gitu. Aku sih prihatin banget gitu sama Medina. Medi memang anak dasar dari Medina, anak yang berprestasi, orang yang baik gitu ya. Namun dalam perjalanan terjadi dinamika ya, terjadi sesuatu yang memang tidak terduga karena berbagai alasan. Jadi ini sekali. Kenapa anak yang dibanggakan jadi seperti begitu? Karena dulu dia awal-awal memimpin perusahaan itu nggak seperti itu, jujur-jujur saja, baik-baik saja bisa dibanggakan oleh daerahnya, oleh tempat penghasilannya, oleh teman SD-nya, oleh teman SMP-nya, teman kuliahnya. Kenapa seperti begini dicoreng-coreng? Bagi Tinwartini, jatuh bangun hidup putrinya dalam setahun terakhir bak mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Di awal kesuksesan putrinya, dari penjual kosmetik online menjadi pengusaha klinik kecantikan, Tin khawatir Medina tak kuat mental menimang kesuksesan. Ternyata hal yang dikhawatirkannya itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Dia sakit seperti itu, ceroboh, bisnisnya juga ceroboh, membuat emosi, kurang tanggung jawab. Itu ibu rasakan pasti mereka semua jengkel. Mungkin beliau sudah memaafkan, tapi ya namanya nanti pertanggungjawaban di nominal uang gitu, ini yang sudah merasa dirugikan ya ini harus tanggung jawab. Itu sebagai teman yang tentunya sering keep in touch sama dia kalau dia sering curhat sama aku atau misalnya cerita-cerita tentang bisnisnya, tentang love life-nya. Nah pas tentang kasus ini tuh aku nggak tahu menau, jujur. Kita sebagai teman-temannya tuh tidak tahu menau dia berkasus dengan siapa aja. Tapi kalau dia pasang status di story yang dia marah-marah, dia sempat nyindir si A, si B, si C, itu kita sempat lihat karena kan berteman di Instagram kan. Tapi aku nggak mau komen karena aku pikir ya mungkin dia lagi manik kali ya, karena kan dia mengaku dia bipolar ya. Dia mengaku dia bipolar ya. Jadi bukan kayak statement dari aku atau dari siapapun kalau itu dia bipolar. Lalu benarkah surat permohonan penangguhan penahanan Medina ditolak oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Sebagai suami sekaligus lawyer, benarkah Lukman Azhari merasa gagal membimbing Medina?